Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, mahasiswa PPG dalam jabatan IAIN Palangkaraya tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kembali lagi pada hari ini bertemu dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Siapa yang tahu pendidikan agama Islam itu bersumber hukumnya dari mana? Ada yang tahu? Dari Al-Quran katanya. Tepuk tangan. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari Surah Al-Hujurat ayat 13. Namun sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita akan melakukan doa sebelum belajar. Nah, sekarang siapa yang memimpin doa pada hari ini? Yudis, duduk berdiri di tempat saja Yudis ya. Wabil Islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbana zulumatil wahmi wa'rimna binuril fahmi waftah alaina bima hilana lika birahmatika ya arhamar rahimin atina Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan membacakan dan mencek kehadiran terlebih dahulu. Bagi yang Bapak panggil namanya, silahkan angkat tangan dan berdiri ya. Adam Kusaini hadir. Adnan Al-Rafid, Ahmad Aksarul Rizkan hadir. Bilang hadir ya. Alifa Ardelia Putri hadir. Amira Salsabila hadir. Selanjutnya kita akan menyanyikan Mars SD Negeri 2 Pembata. Dan berakhlak mulia di sini. Mari kita satukan asa
menjadi yang terdepan, bermutu, berprestasi, bertakwa dan berbudi. Jadi tujuan kita SDN 2 Pemetaan Jaya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan keluarkan buku dan alat tulisnya. Silahkan dikeluarkan. Sudah? Semua bawa buku ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya membawa buku. Yudis, ada pulpen nggak Yudis? Ada. Rafa ada bawa pulpen Rafa? Ada, mantap. Nah, sekarang silahkan buka bukunya pada bab 1. Bab 1 yaitu tentang tadi surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat 13. Sudah dibuka nih Tia dapat? Ya, dapat ya. Oke, sudah. Sudah? Ya, terima kasih. Nah, sebelumnya lalu kita belajar tentang surah At-Tin. Masih ingat surah At-Tin? Ada yang ingat apa arti At-Tin? Buah tin. Az-zaitun. Ada yang ingat? Buah zaitun. Alhamdulillah masih. Nah, minggu ini kita akan mempelajari yang sama, yakni surah di dalam Al-Qur'an, yakni surah Al-Hujurat ayat 13. Anak, mari kita perhatikan gambar di depan. Nah, di situ tertulis pengenalan surah Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Nah, sekarang perhatikan. Pernahkah kalian bergotong dengan orang-orang yang berbeda agama? Pernahkah? Pernah. Mengapa kita harus membantu orang lain meskipun berbeda suku dan bangsa? Agar tetap satu. Ya. Nah, coba lihat, perhatikan. Nah, di situ ada gambar berbagai macam suku. Karena di Indonesia itu terdiri dari berbagai suku dan budaya. Nah, kita baca bersama-sama Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ikutin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kamu ikutin Bapak Yudis. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Inna
khalaqnakum Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila syu'uban wa qabaila lita'arafu lita'arafu. inna akramakum Inna akramakum indallahi atqakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. innallaha alimun khabir. Oke, sekarang kita baca artinya sama-sama. Ayo kita baca sama-sama. Ayo. Ya ayyuhan nas, apa artinya? Wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu min dzakarin wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, wa qabaila lita'arafu inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu indallahi atqakum, di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia berbagai suku, warna kulit, bahasa itu bukan untuk saling merendahkan, akan tetapi untuk saling mengenal dan menghargai. Nah, yang pertama, keunikan. Setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Nah, keunikan dan ciri khas tersendiri contohnya apa? Ada yang rambutnya botak, ada yang tinggi, ada yang pendek. Kalau ada temannya yang dari suku Jawa, bukan untuk saling merendahkan, akan tapi itu merupakan sebuah keunikan untuk kita saling kenal mengenal. Yang kedua, keragaman. Nah, ini adalah bukti bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas. Kita mempunyai beragam-ragam bahasa. Ada yang bahasanya menyebutkan satu dalam bahasa Indonesia satu buah pulpen. Kalau bahasa Banjar apa? Sebuah. Kalau bahasa Jawa siji. Kalau bahasa Inggris one. Nah, itu namanya keberagaman. Nah, dengan tujuan dimaksudkan untuk saling belajar dan untuk saling memahami. Kalau biasanya ada yang bilang, paman, nukar pentol sebiji, pahamlah yang orang Jawa. Paham, untuk saling memahami. Digunakannya bahasa itu untuk saling memahami. Nah, selanjutnya konsep keragaman manusia. Ayat ini menyinggung konsep ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Saling mengenal, menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan agar mereka saling mengenal, memahami dan menghargai. Nah, kalau kita mengenal banyak suku, kita akan memperkaya pengalaman Nah, anak-anak sekalian, setelah kita tadi mempelajari, sekarang Bapak akan memberikan kalian pertanyaan, sebuah game untuk mencocokkan kertas yang telah Bapak sediakan.
Bapak mempunyai beberapa kartu. Nanti kalian akan mengisi dan mencocokkan kartu ini, menempelnya di kolom yang telah Bapak sediakan. Paham? Baiklah. Nah, Bapak akan membagikan kartu yang telah Bapak siapkan. Nanti kalian akan mencocokkannya ke depan ya. Paham? Oke, Bapak bagikan dari depan terlebih dahulu. Kamu satu, kamu satu, kamu satu, dan kamu satu ya. Nah, untuk yang lain, mari perhatikan ya. Selanjutnya Neo, silakan tempelkan ke depan Neo. Oke, bersuku-suku. Oke, terima kasih Neo. Selanjutnya oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sekarang Bapak minta 2 orang untuk menyimpulkan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang mau? Bapak tunjuk ya. Berdua nih ya. Oke, silahkan maju ke depan. Oke, yang lain perhatikan ya. Teman-temannya akan menjelaskan pesan pokok. Cukup sampai di situ aja. Ya, di sini boleh. Oke, yang pertama siapa? Alipa. Oke, Alipa. Silahkan Alipa. Apa sih pesan pokok pertama Quran Surah Al-Hujurat? Manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oke, baik. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, betul? Betul. Betul. Tepuk tangan buat Alipa. Kemudian selanjutnya dari Mila, kita dengar. Apa sih yang Mila tangkap dari pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat? Tujuan Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah agar saling mengenal. Betul. Ternyata Allah mempunyai tujuan. Kenapa manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah untuk saling kenal mengenal. Selanjutnya apa? Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan yang terakhir, 4. Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Oke, betul. Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Bagaimana sih maksudnya? Nah, telah habis pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa. Silahkan dipimpin oleh Yudis kembali. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinaba Rabbana qad nakama Allah kanahu indah hajatina ilaihi silakan.
Oke, silakan pulang duluan dari Arafah. Sambung. Terima kasih, hati-hati di jalan. Terima kasih telah menonton video ini. Mari kita tutup majelis dengan mengucap subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga kita semua sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.